Halo semua, selamat datang di pembelajaran yang ke-11, kursus online cerdas mengatur penghasilan, bebas stres di setiap akhir bulan. Nah, teman-teman, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas bagaimana cara memanfaatkan keterampilan untuk menghasilkan side income atau menghasilkan pendapatan tambahan yang mana ini akan menopang aspek pendapatan pasif kita. Nah, jadi gini teman-teman, keterampilan yang kita miliki bisa kita gunakan untuk memulai side hustle. Nah, ini adalah cara yang efektif untuk meningkatkan penghasilan atau pemasukan tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama kita. Nah, oleh karena itu, teman-teman, pada pembelajaran ini kita akan membahas hal ini dan jangan berlama-lama lagi. Yuk kita simak pembahasannya. Nah, ini merupakan daftar atau kisi-kisi yang akan kita bahas. Nah, jadi kita akan belajar berbagai hal yang menarik tentang side hustle ini tadi. Oke, pertama kita akan melihat apa yang disebut dengan side hustle ini. Teman-teman, ketika kita berbicara tentang side hustle, sebenarnya ini merupakan pekerjaan sampingan yang kita kerjakan atau kita lakukan di sela-sela kesibukan kita melakukan pekerjaan rutin. Nah, side hustle ini seringkali dalam bentuk pekerjaan yang sesuai dengan minat kita, sesuai dengan hobi kita, sehingga kita sangat terampil melakukan, dan biasanya ini kita lakukan dalam memanfaatkan waktu luang atau setelah pekerjaan utama kita. Jadi agak keliru ketika orang mengatakan side hustle, tapi dia bekerjanya, side hustle-nya ini di kantor. Nah, itu keliru teman-teman. Contoh side hustle teman-teman yang bisa kita pelajari dalam era digital seperti sekarang bisa jadi dengan hobi menulis. Anda bisa menulis secara freelance. Nah, menulis freelance ini bisa melalui Fiverr misalnya. Kemudian Anda yang hobi desain, Anda bisa menjual jasa desain logo atau desain grafis. Atau Anda hobi mengajar online seperti saya, Anda bisa membuat materi kursus, kemudian Anda rekam dan Anda jual pada calon-calon siswa di luar sana. Anda juga bisa menjadi influencer. Nah, influencer ini orang-orang yang memiliki follower, kemudian dia membuat konten dan memberi pengaruh atau menginfluence orang untuk melakukan suatu tindakan. Hasilnya nanti bisa Anda monetisasi dengan link-link atau link afiliasi. Nah, jadi pada intinya ketika teman-teman punya keterampilan, teman-teman bisa menggunakan atau monetisasi untuk menjadi penghasilan tambahan. Misalnya tadi freelance menulis, atau teman-teman punya hobi fotografi. Nah, hal itu bisa Anda jual, kemudian Anda hasilkan. Nah, jadi tidak melulu Anda bekerja side hustle itu atau bekerja sampingan itu membutuhkan modal yang besar atau keterampilan yang sangat tinggi. Kenapa kita sangat penting untuk memulai side hustle atau side jobs ini? Nah, yang pertama, ini kita lakukan sebagai bagian dari improvement. Mulailah side hustle ini dengan cara yang ampuh untuk meningkatkan penghasilan. Jadi, tujuannya tidak mengganggu pekerjaan utama kita, teman-teman. Jadi, kita tetap bisa bekerja, kemudian kita masih bisa melakukan aktivitas rutin, tetapi di sela-sela waktu kosong kita menggunakan side hustle ini untuk menambah cuan kita. Nah, jadi selain side hustle, kita juga mengembangkan diri dan juga kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru. Nah, ini kesempatan kita, teman-teman, untuk terus berkembang, mengembangkan diri, dan memiliki jaringan yang profesional dari keterampilan yang kita miliki. Dan tentu saja ini membuka peluang karir. Peluang karir di mana? Ya tentu saja sesuai dengan keterampilan yang teman-teman miliki. Nah, jadi ada banyak cara, ada banyak keterampilan yang teman-teman bisa hasilkan atau teman-teman bisa kelola keterampilan. Nah, hal ini juga yang menjadi solusi. Jadi solusi untuk teman-teman yang pengen mendapatkan penghasilan tambahan selain dari pekerjaan utama. Apalagi pekerjaan utama ini memberikan gaji yang belum mencukupi untuk berinvestasi. Jadi ketika teman-teman punya goal, punya tujuan keuangan, maka teman-teman bisa
mengerjakan tugas sampingan dan memperoleh hasil dari situ. Jadi gini teman-teman, pada dasarnya kita bekerja sebagai karyawan ini punya gaji tetap, tetapi kita juga perlu penghasilan lain. Teman-teman, berikutnya kita akan belajar mengidentifikasi yang bisa menjadi side hustle. Nah, kuncinya teman-teman adalah mengubah keterampilan menjadi side hustle. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mengevaluasi keterampilan. Nah, mungkin teman-teman punya kemampuan teknis seperti coding, kemudian desain, atau teman-teman punya keahlian di bidang seni. Nah, hal ini nanti akan membantu teman-teman di dalam mengkonversi keterampilan atau keahlian ini tadi menjadi pekerjaan sampingan. Atau teman-teman punya keahlian di bidang menulis atau punya keahlian di bidang komunikasi. Nah, jadi teman-teman, keterampilan ini bisa teman-teman ubah menjadi pekerjaan sampingan. Nah, saya sudah berkali-kali mengatakan tadi di awal-awal bahwa ketika Anda hobi menulis atau Anda hobi berbicara di depan umum, Anda hobi membuat slide misalnya, Anda bisa jual itu semua. Sebenarnya, tidak semua side hustle itu membutuhkan modal besar. Karena yang terpenting di sini adalah kita mampu atau bagaimana mampu mengidentifikasi sehingga bisa memanfaatkan keahlian kita untuk menghasilkan suatu produk yang kita jual atau produk atau jasa. Karena produk dan jasa ini bisa kita jual. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita memaksimalkan potensi ini tadi. Anda tentu perlu riset gitu ya. Riset, kemudian cari di marketplace, jasa yang ditawarkan ini banyak nggak yang cari. Atau Anda bisa belajar dari masalah yang orang lain hadapi, kemudian Anda berikan solusi. Itu juga bagian dari identifikasi. Contohnya gini, teman-teman melihat orang kesulitan untuk berbicara di depan publik, dan teman-teman punya kemampuan itu. Kenapa enggak teman-teman membuat kursus untuk melatih orang-orang yang perlu latihan untuk berbicara di depan publik misalnya. Kemudian kita nilai potensinya. Apakah potensi ini lebih besar untuk kita kelola? Nah, semakin tinggi keterampilan Anda dan permintaan pasarnya tinggi, maka semakin besar pula peluangnya. Nah, ini soal demand dan supply. Jadi ketika teman-teman punya keterampilan yang bagus dan ini permintaannya tinggi, maka ini juga berpotensi menambah penghasilan teman-teman. Dan penghasilannya ini sangat gurih teman-teman. Nah, berikutnya terkait dengan bagaimana menyusun rencana side hustle. Nah, jadi ketika kita ingin merencanakan sesuatu atau pekerjaan sampingan, itu kita nggak asal atau nggak sembarangan. Jadi kita perlu menentukan atau merencanakan. Nah, setelah menentukan keterampilan di slide sebelumnya, kita sudah menentukan keterampilan yang akan kita jadikan side hustle. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat rencana. Jadi rencana ini kapan kita akan mulai? Jangan langsung terburu-buru tanpa ada perencanaan, teman-teman. Karena akhirnya kita juga yang akan repot. Jadi kita ngulang terus. Ada brainstorming, ada proses perencanaan, ada proses planningnya seperti itu. Membuat rencana penghasilan tambahan dari side income misalnya. Kemudian tentukan waktu yang tepat dan alokasikan waktu itu. Jadi jangan sampai pekerjaan sampingan ini mengganggu aktivitas pekerjaan utama Anda atau menghabiskan waktu Anda bersama keluarga. Saya punya pengalaman teman-teman ketika dulu saya masih bekerja jauh dari rumah. Itu saya mengakui bahwa itu tidak bisa kita mengerjakan penghasilan tambahan. Kalau kita paksakan, itu akan sangat mengganggu. Nah, oleh karena itu, alokasi waktu juga sangat penting. Jadi, ketika teman-teman punya waktu lebih, punya waktu kosong, nah, tingkatkan diri terlebih dahulu, kemudian manfaatkan keterampilan yang Anda punya untuk side income. Nah, jadi kuncinya di situ, teman-teman. Ini adalah contoh atau estimasi. Nah, jadi produk yang kita akan buat itu setelah melalui proses perencanaan. Misalnya kita memutuskan untuk memulai jualan online. Buatlah rencana produk atau jasa yang akan kita jual. Siapa target pasarnya dan platform apa yang akan kita gunakan. Nah, tentu ini memerlukan berapa waktu yang akan kita habiskan dalam seminggu. Seperti kursus online yang Anda ikuti ini saya merekam ini di rumah, di sela-sela waktu libur, di sela-sela akhir pekan, dan dibangun lebih awal, saya rekam, kemudian saya edit, dan saya simpan dalam sebuah platform. Nah, jadi
selain menentukan produk dan jasa, kita juga perlu mengalokasikan waktu. Misalnya 1 jam satu hari kita perlu waktu 1 jam, sehingga dalam 1 minggu ada waktu 5 jam. Nah, maksimalkan waktu 5 jam ini untuk mengerjakan side income tadi, side job tadi. Nah, jangan lupa untuk membuat target penghasilan atau menetapkan target penghasilan. Jadi jangan sampai Anda bekerja asal-asalan, nggak punya target gitu ya. Kalau Anda menetapkan target, misalnya katakan tambahannya 2 juta, kemudian Anda lakukan, Anda evaluasi. Nah, jadi ketahuan nanti, wah ini sudah mencapai target atau belum ya? 1 bulan sudah habis berapa ya? 1 bulan bisa laku berapa ya jualannya? Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ada tips untuk Anda yang ingin memulai side hustle. Nah, ini tips sukses untuk memulai. Yang pertama, terkait dengan kualitas. Jadi kita perlu fokus pada kualitas. Jangan hanya mengejar banyak proyek, tetapi pastikan setiap pekerjaan atau job yang Anda lakukan ini berkualitas baik. Nah, kualitas yang tinggi akan membangun reputasi Anda dalam bekerja secara sampingan ini tadi. Karena bukan tidak mungkin ini menjadi peluang di masa depan. Nah, kemudian yang kedua, jangan takut untuk memulai dengan langkah kecil. Nah, kamu tentu tidak perlu langsung menjadi atau membuka sebuah bisnis yang besar. Bahkan kamu bisa mengambil proyek yang kecil untuk proses pembelajaran. Nah, mulailah dari hal-hal kecil yang Anda lakukan secara serius, sesuaikan dengan alokasi waktu Anda dan modal yang Anda punya. Karena hal ini akan membantu Anda dalam melaksanakan side income ini tadi, side job ini tadi. Nah, kemudian manfaatkan teknologi. Ya, Anda tahulah, teknologi ini bisa membantu kita atau platform ini bisa membantu kita dalam mempromosikan side jobs tadi. Misalnya media sosial, kemudian website pribadi, atau menggunakan website freelancer seperti Fiverr atau Upwork-nya ini, atau freelancer.co.id yang ada di Indonesia. Banyak sekali platform yang bisa kita gunakan untuk menambah side income tadi. Nah, contohnya gini, teman-teman. Ada teman saya, seorang desainer. Nah, jadi dia desain grafis. Nah, secara dia menggunakan keahliannya ini untuk menawarkan jasa di Fiverr. Nah, di Fiverr ini dia menawarkan jasa desain logo. Nah, awalnya memang dia mendapat proyek yang sedikit. Bahkan di 3 bulan pertama dia belum mendapatkan apa-apa, belum mendapatkan hasil. Nah, tetapi dia percaya bahwa kualitas yang dia lakukan ini sangat tinggi. Jadi dia terus-menerus mengasah skill, kemudian terus-menerus mempromosikan. Pada akhirnya mulai ada klien yang melirik hasil desainnya. Nah, kemudian dia berhasil memperoleh itu secara rutin. Nah, kemudian teman saya yang lain juga seorang penulis. Nah, jadi menulis artikel di blog pribadi itu awal. Nah, itu awal. Bukan juga teman dekat, tetapi ini teman secara online gitu ya, teman-teman. Yang kita kenal, mereka dari awal juga prosesnya ya menulis di blog lah awalnya ya. Kemudian berkembang berinfluencer YouTube seperti sekarang. Dia membuat YouTuber, jadi menjadi YouTuber. Dan akhirnya sekarang juga ada TikTok. TikTok ini ya dia jualan ya intinya. Dia bikin konten, kemudian dia cantumkan linknya, dan pada akhirnya ketika orang membeli dari link itu dan dia mendapatkan komisi. Nah, jadi dari situ peluangnya. Oke, terkait dengan ini kita perlu menentukan manajemen waktu. Jadi mengelola waktu secara efektif. Jadi jangan sampai waktu yang kita gunakan untuk bekerja sampingan ini hanya habis begitu saja. Jadi salah satu tantangan terbesarnya ini adalah ketika kita mengelola waktu tidak efektif. Nah, karena tanpa manajemen waktu yang baik, ya mustahil kita bisa produktif dalam bekerja. Nah, jadi gunakan teknik manajemen waktu seperti time blocking misalnya. Jadi ini untuk mengatur waktu yang mana ini waktunya waktu khusus untuk mengerjakan pekerjaan utama dan juga mengerjakan side job tadi. Sehingga keduanya akan saling mendukung, akan berjalan bersamaan. Nah, jadi kunci dari ini adalah memanajemen waktu kita dengan baik. Nah, time blocking ini sebenarnya sangat efektif, teman-teman. Jadi teman-teman sudah punya waktu untuk bekerja secara sampingan,
kemudian pekerjaan utamanya juga sudah terhandle di situ. Jadi nggak saling ganggu kedua pekerjaan ini. Teman-teman, sebagai contoh ini yang utama, teman-teman bisa membagi waktu, misalnya Senin sampai Jumat ini bekerja mulai dari pukul 9 atau 8 sampai pukul 5 sore. Nah, untuk pekerjaan utama. Untuk side jobs-nya, teman-teman bisa ambil atau alokasikan waktu selama 2 jam setelah jam kerja. Nah, jadi buat to-do list-nya. Jadi, apa saja yang akan teman-teman lakukan. Kemudian, buat skala prioritas. Nah, skala prioritas ini akan menjadi panduannya untuk mengerjakan prioritas tugas-tugas yang penting, yang mana ini akan mendukung kedua pekerjaan Anda. Keempat hal ini tentu saja akan membantu kita. Jadi, apa saja yang menjadi pekerjaan utama itu pekerjakan terlebih dahulu, alokasikan waktu 2 atau 3 jam untuk side hustle-nya, kemudian bikin to-do list-nya untuk setiap harinya, apa-apa yang akan Anda kerjakan, dan bikin skala prioritas. Berikutnya, Anda wajib melakukan evaluasi. Nah, apakah ini untuk melihat sudah berhasil atau belum? Nah, jadi setelah memulai side hustle, penting bagi Anda, teman-teman, untuk memantau perkembangan dan mengatur keberhasilan, mengukur tingkat keberhasilannya. Apakah sudah sesuai target nih penghasilannya? Apakah keterampilan yang Anda punya itu sudah berkembang atau dapat membantu karir utama Anda? Jadi jangan takut untuk melakukan evaluasi, karena evaluasi ini akan memberi kita gambaran. Sebagai contoh, teman-teman punya menghasilkan atau penghasilan itu side jobs-nya ini 5 juta per bulan. Nah, target ini Anda buat laporan keuangannya dan Anda lihat apakah sudah mencapai target atau belum. Nah, jika belum, coba lakukan evaluasi. Mungkin Anda perlu strategi pemasaran yang bagus, atau perlu perbaiki kualitas produk atau jasanya. Atau bahkan Anda perlu membuat tim. Nah, seperti itu. Jadi pakai strategi, teman-teman. Bukan berdasarkan feeling, bukan berdasarkan insting saja. Nah, jadi sebagai konklusi, kita sudah belajar terkait dengan bagaimana memaksimalkan side hustle untuk memperoleh penghasilan tambahan. Kenapa ini penting? Kemudian bagaimana kita identifikasi tadi materi-materi ini saya harapkan memberi Anda inspirasi. Nah, jadi teman-teman, demikian pembahasan terkait dari bagaimana memulai side hustle sehingga bisa memiliki penghasilan tambahan dengan cara yang menyenangkan dan juga bermanfaat untuk meningkatkan penghasilan. Jadi jangan ragu untuk memanfaatkan keterampilan Anda di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sampingan setelah Anda bekerja kantoran. Dan dengan strategi yang tepat, bukan tidak mungkin side hustle ini akan menjadi langkah besar Anda menuju kebebasan finansial. Nah, teman-teman, di pembahasan berikutnya kita akan bersama-sama mempelajari tentang bagaimana mengevaluasi dan juga bagaimana cara agar disiplin dalam hal finansial. Oke, saya Daniel, teman-teman, dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.